Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, shalom, salam baku dapat di live streaming ini. Saya berdoa dan untuk saudara terkasih, pemirsa yang setia, jiwa yang berharga, maupun juga tamu-tamu yang FYP di medsos Anda saat ini, kasih Tuhan mengalir, menguatkan, dan kalau ada luka, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan luka dan dosa-dosa kita. Datang pada Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah penolong yang setia. Biarlah setiap tempat dimanapun media sosial ini bisa dijangkau, membawa setiap hati-hati untuk datang mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp. Damai sejahtera bagimu sekalian. Dan halo semuanya yang ada di room live streaming maupun di video dimanapun saudara-saudara menyaksikan ini. Damai, 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 dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Silahkan bisa di komen saudara di kota mana dan apa kesan dan pesan ikut di live streaming ini. Kemarin tentu hari Minggu, hari kebaktian, di mana engkau beribadah. Siapa tahu minggu depan Pastor Andy bisa datang ke tempat Anda untuk ikut ibadah bersama-sama. Yeay, puji Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bagi yang sakit ada kesembuhan mengalir di tubuh Anda sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes. Raba rahama sokarana sikaharai. Oh, glory to God. Kami menikmati. Halo semuanya, setiap pribadi. Mari jokotek semua. Orang mendekat dalam hadirat Tuhan. Buka hati dan buang kebencian. Jangan keraskan hati, karena Tuhan begitu baik sama kita, begitu sayang sama kita, dan Tuhan selalu mau mendekat kita.
dalam pelukannya yang penuh dengan imamu selamanya. Selamanya. Amin. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan karena membawa setiap kita selalu. Tunggu indahnya kasih Tuhan. Amin. Kita ada hari ini karena Yesus baik, amat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, puji Tuhan, indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Mari pemirsa yang terkasih, kita akan sama-sama untuk menyambut taburan Bible, firman Tuhan. Biarlah terus kasih Tuhan Yesus mengalir, membimbing kita semua pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Saya meminta Bapak Ibu sekalian bisa ketik di kolom komentar, kasih Yesus indah dalam hidupku. Anda mau tambah keluargaku, puji Tuhan, karena Yesus datang menyelamatkan juga keluarga Anda. Luar biasa kan? Keluargamu diselamatkan oleh kasih Yesus. Makasih. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Kita tak dapat kasih Tuhan Yesus, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam keluargaku juga dong. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu
ku merasa teduh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Pemirsa yang terkasih, puji Tuhan. Amin. Ada damai, ada ketenangan dalam hati ini. Puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupmu. Siagian happy birthday ya, menghiasi sepanjang tahun ini bagi Bapak Ibu yang ulang tahun, diberkati sukacita. Kita tidak dapat hidup merasa teduh. Oh, betapa dalam kasih-Mu Tuhan, setiap hati ini ada keteduhan ilahi. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini bagi semua pemirsa yang terkasih serta pendengar di Voice Note. Zaman sekarang kita ada di akhir zaman. Banyak kabar menggoncangkan. Maka berlindunglah dalam sabda Tuhan. Dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk di hari yang baru, saya mau sampaikan bagaimana kata firman Tuhan buat kita anak-anak Tuhan, keadaan dunia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, saya membaca kitab suci yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya ulangi, kitab suci yang akan saya baca diambil dari 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Silahkan diketik di kolom komentar ayat suci firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Seraya membagikan, memposting ulang. Silahkan di like, silahkan di share, biar banyak orang yang boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yuk kita akan bersama-sama mendengarkan sekaligus merenungkan firman Tuhan, makanan rohani yang terbaik bagi setiap kita di saat ini sebelum melangkah di berikutnya. Ada tertulis kitab suci dari 2 Timotius 3 ayat 1 yang kelima, dan selamat mendengarkan hai pemirsa dan hai seluruh dunia. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu kamsia, tidak tahu terima kasih. Dan juga mereka ini ya tidak mempedulikan agama. Ayat 3,
tidak tahu mengasihi, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Bapa. Suka mengkhianat. Oh, sudah tadi ya, yang keempat, sekarang yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Mereka itu yang di akhir zaman, yang ibadahnya nggak sungguh-sungguh, itu menjadi agamawi. Itu menjadi satu rutinitas yang tidak membawa sebuah pertumbuhan. Maka kemarin juga saya sampaikan dengan tegas saat pimpin kebaktian minggu di Balikpapan, meskipun mereka tidak penggembalaan, siapapun yang datang dari pertama kali atau beberapa kali sampaikan, coba renungkan berapa kali Anda dengar firman Tuhan, berapa kali Anda duduk di tempat ini atau di gereja Anda bertahun-tahun lamanya. Terberkati, yes. Ketawa, kalau lucu ketawa. Terberkati, firmannya bagus, kalau dalam bisa sampai terharu dan bisa sampai mengalami sukacita dan sebagainya, urapan Tuhan. Lalu saya bertanya, apakah Anda sudah berbuah? Karena satu pohon, saya umpamakan, kalau tidak berbuah akan ditebang, nggak ada gunanya. Demikian pun kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang hidup. Apakah kita hanya ke gereja hanya untuk penuhi bangku, hanya untuk datang, lalu duduk, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, pulang, habis dengar firman, dapat doa berkat, udah, begitu kita lakukan tiap minggu. Kita hanya senangkan manusia. Manusia-manusia membuat ibadah, merasa senang, tempatku penuh, gerejaku penuh. Tapi saya bertanya kepada saudara-saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kembali kita cek diri sendiri, apakah kita berbuah? Karena Tuhan mencari buah pertobatan, perubahan hidup, buah-buah roh, dan yang nyata adalah apakah saudara ada membawa jiwa ke ibadah, dibaptiskan, untuk persiapan juga mereka waktu meninggal pulang ke sorga, atau tidak, atau belum. Mari kita perkarakan hal ini. Orang-orang yang hanya jadikan ibadahnya di akhir zaman ini dengan agamawi, rutinitas tanpa dipimpin Roh Kudus, mereka tidak mengalami perubahan hidup. Mereka sesungguhnya tidak bertobat. Maka dalam Injil Matius ke-8 berkata, hasilkanlah buah. Pertobatan bukan di mulut, tetapi buah. Semua orang bisa ngomong T-O-B-A-T, tobat. Semua agama bisa bilang T-O-B-A-T, tobat. Tapi sebuah pertobatan yang nyata adalah metanoia, perubahan hidup. Apakah kita sudah berbuah?
Kalau engkau bertobat, maka hasilkanlah buah, karena Tuhan akan mencari buah pertobatan Anda. Apabila kita melihat ada orang-orang yang ibadah tapi dia tidak berbuah atau tidak bisa untuk diajak supaya misalnya karakternya mulai berubah, dia berkata bahwa saya memang begini, begono, banyak alasan. Nah, orang-orang gini kalau ibadah saja dia nggak mau berubah, jangan kita kumpul dengan mereka. Bukan berarti kita membenci. Tidak kumpul bukan berarti benci. Kata mengasihi tidak harus kita kumpul. Kita bisa doakan tanpa membenci. Karena kalau ibarat kata orang bergaul dengan penjual parfum, dia ikut wangi. Orang bergaul dengan pencuri bisa-bisa jadi pencuri. Kalau saudara-saudara bergaul dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak bertobat, tidak ada buah dalam hidupnya, maka saudara-saudara juga akan ikut kering. Satu kisah di dalam Injil Matius 25 mengatakan ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Apa sih yang membedakan? Secara jumlah sama, tapi apa yang membuat sangat perbedaan signifikan? Satu bijaksana, satu bodoh. Karena yang bodoh ada di komunitas yang tidak berbuah, tidak ada minyak, tidak dipimpin Roh Kudus, tidak ada urapan. Yang bijaksana, mereka ada komunitas yang baik, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang punya minyak persediaan menyambut mempelai surgawi. Bahkan secara tegas, kalau saudara melihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, orang-orang seperti itu kamu harus bukan hanya menjauhi, tetapi keluarlah dari antara mereka. Saya sampaikan bahwa ketika masuk di akhir zaman, perah antikris itu akan masuk masa-masa kesusahan. Mau beli makanan sedikit sedinar, upah kerja sehari menurut kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, upah kerja sehari tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang. Artinya bahan pokok, sembako, beras, minyak, cabai, semua akan naik melonjak tinggi. Itulah masa sukar, pra sebelum masuk antikris. Saya percaya bahwa gereja kudus yang dipimpin Roh Kudus akan diangkat. Orang-orang percaya yang dipimpin Roh Kudus, percaya kuasa Tuhan, beriman sungguh-sungguh, diangkat. Pastor, pertanyaan, apakah ketika itu terjadi di muka bumi tidak ada gereja lagi? Saya menjawab, menurut apa yang saya pahami dari Bible, gereja-gereja beberapa akan tetap subur, ada, berjalan normal di bumi ini. Loh, kok bisa, Pastor? Karena akan ada gereja-gereja yang berjalan sangat sistematik, sangat rapi, dengan manajemen yang begitu detail,
sehingga akan ada gereja-gereja yang berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Mereka berjalan by sistem yang sudah diatur dengan begitu indah, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang akan diangkat nanti sebelum masuk masa antikris, gereja-gereja akan diangkat nanti adalah gereja-gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Maka mulai hari ini saudara-saudara, tingkatkan ibadahmu. Dan kalau engkau ibadah sungguh-sungguh, saya berkata hari ini di Balikpapan saya tinggal, atau di mana kota engkau tinggal, saya yakin dan percaya semua gereja baik-baik. Maka dimanapun engkau berjemaat, setialah di sana, bertumbuh, berakar, dan berbuahlah di sana. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di masa antikris dan kita ikut pengangkatan, mengucap syukurlah, berarti Bapak Ibu diberkati umur yang panjang. Tapi apabila saudara Tuhan jemput, rumah di surga udah jadi, maka ibadahmu yang sungguh-sungguh itu akan diukurkan dan nanti engkau akan menerima mahkota di surga. Jangan tukar ibadahmu dengan kemunafikan. Jangan tukar ibadahmu dengan cari untung. Hanya dalam Yesus kita untung. Dan waktu meninggal kita disebut orang yang beruntung. Tapi di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Maka ketika engkau ibadah, pastikan disertai dengan perubahan hidup, perubahan cara berpikir yang sebelumnya negative thinking. Kita mulai ketika kita ibadah, ada urapan Roh Kudus, kita hanya dituntun pikirkan yang baik, seperti tercatat dalam 4 ayat yang ke-8. Semua yang baik disebut yang enak didengar, pikirkanlah itu. Jadi orang-orang ibadah harus mengalami perubahan paradigma, harus menjadi pribadi yang sabar. Dulu pemarah, sabar. Kalau belum, perkarakan hari ini. Jangan-jangan agamamu atau ibadahmu hanya rutinitas saja. Mentang-mentang KTP-mu Katolik, KTP-mu agama Kristen, maka hari Sabat atau hari Minggu engkau ke gereja, tapi tidak memperkarakan apakah saya ini mengalami perubahan hidup apa tidak. Saya masih suka marah, saya masih suka benci, saya masih suka tidak mau berdamai, saya masih suka menjelek-jelekkan orang. Itu loh tadi, saya masih tidak suka dapat mengekang diri. Saya ini masih garang sekali. Saya masih suka lakukan yang tidak baik, nyakitin orang dan sebagainya. Mari, biarlah setiap kita hari-hari ini, hari-hari yang rindu untuk ibadah sungguh-sungguh, ibadah yang mendatangkan guna untuk hidup kita hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Satu ayat lagi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ada tertulis firman Tuhan di sini, ya. Silakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu loh berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji apa yang engkau terima dari Tuhan? Lewat ibadah, Tuhan memberkatimu. Baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini baik dalam Yesus. Di luar Yesus nggak ada jaminan. Tapi hidup yang akan datang jauh lebih indah. Maka Tuhan berkata, orang yang ibadah sungguh-sungguh, hidupnya disertai janji Tuhan. Untuk hidupmu hari ini di dunia, maupun untuk hidup kita yang akan datang. Ayat-ayat ini sungguh indah. Kiranya menyentuh jutaan hati untuk datang ibadah kepada Tuhan Yesus. Dan kalau bagi saudara yang sudah mulai kering, ibadahmu rutinitas, ibadahmu hambar, ibadahmu engkau suka komplain, aku nggak rasa urapan kah, aku rasa nggak cocok dengan lagunya kah, aku tidak suka khotbahnya kah, komplain. Padahal mungkin engkau sedang kering. Mulai berdoa pribadi, ada pergumulan berat, bawa dalam doa. Seringkali masalah-masalah Tuhan izinkan lebih lama kita hadapi, badai itu datang. Tuhan belum hardi, kenapa? Karena murid-murid belum belajar sesuatu dari badai itu. Ketika kita ada pergumulan, bawa dalam doa, bawa dalam ibadah. Dalam ibadah itu bukan hanya berisi pujian, bukan hanya kita memberi kolekte secara umum ya, bukan juga hanya kita tepuk-tepuk tangan, tapi di sana ada janji Tuhan, janji tentang penyertaan Tuhan. Renungan ini menjadi penguatan buat kita semuanya. Pastikan diri Anda dan saya waktu ibadah dan ibadahmu hendaknya sungguh-sungguh. Saya menyaksikan sebelum saya selesai menyampaikan ini, orang-orang yang datang ibadah, lihat ya, di tempat di mana Pastor Andi melayani, semuanya sungguh-sungguh. Memang di tempat kami melayani, kami tidak mempersilahkan masuk anak kecil. Jadi kalau saudara lihat ibadah yang Pastor Andi pimpin, nyaris tidak ada anak kecil. Kalaupun ada, itu yang terselip. Kalau ketahuan pasti diarahkan menunggu di luar atau di tempat khusus. Kenapa? Karena saya mau sampaikan sebuah pesan yang kuat. Ibadah itu tidak lama. Sungguh-sungguhlah. Kalau kau bawa anak kecil, fokusmu pasti terpecah. Bukan hanya Anda sebagai orang tua terpecah, tetangga kanan kiri, depan belakang. Ketika dia merengek, dia bermain, berita firman disampaikan, tidak lama terganggu satu ruangan. Saya juga melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang rela tidak ibadah hanya karena urus berkat Tuhan. Apa? Anak kecil. Anak itu berkat Tuhan. Seharusnya kita itu lebih utamakan sang pemberi berkat daripada berkatnya. Bukan berarti saya larang Anda urus anak ya. Saya juga punya anak 2. Tapi maksud saya adalah waktu ibadah itu bukan hanya duduk begini.
Bahkan yang lebih kadang-kadang nulis lagi, hah? Au, 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 au. Kasih diamkan, dia buka. Minum susu. Udah banyak hal-hal lain saya mau bisa kasih ilustrasi teman. Waktuku sudah jam 7, saya harus doa berkat dulu dan sambung kesaksian. Ya, kiranya kita semua harga ibadah yang ada sungguh-sungguh. Kalau pesan ini Anda terberkati, tag teman-teman Anda. Dan saya mohon maaf sekali kalau saya sampaikan ini mungkin ada yang tersenggol. Saya kan ada anak kecil, minta maaf sekali ya. Kebenaran tanpa kompromi, tinggal Bapak Ibu mensesuaikan supaya kita dalam ibadah semua kita bisa sungguh-sungguh. Ibadah tidak lama, kasihan. Ibadah orang Kristen itu ya 1 minggu 1 kali. Di tempat Pastor Andi cuma 1 jam, kasihan. Kau tidak sungguh-sungguh pula. Lihat ibadahnya saudara-saudara kita Muslim. 1 hari 5 kali mereka penuh tanpa bolong-bolong. Ibadahnya orang Kristen 1 minggu 1 kali, hanya 1 jam. Masih mau kau terlambat, masih mau kau tidak sungguh-sungguh, masih mau kau sambil kasih netek anakmu, masih mau kau sambil kasih nyam 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 nyam, odo kecil. Perkarakan hal ini untuk dirimu dan untuk buah-buah pertobatanmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat setiap kita, anak-anaknya. Let's pray. Oh, glory to God. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur dalam nama Yesus. Firman ini menjadi rema yang hidup dalam setiap keluarga, dalam setiap kami, untuk memperkarakan ibadah yang sungguh-sungguh. Itu ibadah yang mendatangkan perubahan hidup. Karena ibadah yang benar, ibadah yang sejati, ada urapan Roh Kudus yang mampu mengubah kami. Kami tidak mampu meninggalkan kedagingan kami, tapi dalam ibadah ada kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi yang sanggup mengubah kedagingan sehingga kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Pemberi firman yang hidup. Kepadamu kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk sesi berikutnya untuk berkat air minum dan minyak. Di thumbnail YouTube ada kesaksian benjolan hilang seketika saat dioleskan minyak doa. Ya, kemarin ada 1 kesaksian, ada sebetulnya lebih daripada 1. Anda kota ini dari Batu Kayu saya publish bagaimana dia datang kebaktian dan pas ketemu pastor dia meminta dengan rendah hati. Pas saya ada di kantong saya berkati minyak yang diminta saya kasih kemarin. Dia pulang dan dia saksikan benjolan di lehernya itu diberkati sembuh. Ada kuasa Tuhan lewat air doa dan minyak. Angkatlah. Saya berdoa setiap air dan minyak di tangan Anda. Diberkatilah engkau sekujur tubuhmu dan mengalir juga urapan kesembuhan lewat air dan minyak ini. Sehingga menjadi berkat kesembuhan atas segala penyakit, benjolan penyakit, virus dalam darah, bakteri, jamur, radang, penyempitan pembuluh darah, semua lewat air dan minyak diberkat Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada keajaiban dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum air doa ini. Saya perlu air doa supaya segarlah jiwaku. Air doa segarkan jiwaku. Wah, keren sekali. Syukur sekali. Mari saya undang pemirsa angkat dua tangan. Puji Tuhan, angkat dua tangan, selalu letakkan air dan minyak. Kita masuk sesi doa berkat. Terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus. Berkat sehat, berkat bebanmu yang berat diberikan kelegaan dan jalan keluar. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam perlindungannya. Dari mara bahaya kecelakaan, Anda yang dalam perjalanan, dalam tugas, dalam studi, semua kita ada di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap Bapak Ibu dapat berkat doa hari ini, naiklah semuanya dari kepala dan bukan ekor. Engkau diangkat naik dan tidak turun, dipromosikan oleh Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan yang hebat, lebih besar seorang di Simon, lebih dahsyat daripada hari sebelumnya, karena berkat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Terimalah dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji syukur, puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Bapak Ibu silakan yang mau kerja, silakan turun, silakan tinggalkan room live streaming ini, bekerjalah dengan urapan Tuhan. Ibu-ibu nih yang mau ke pasar, yang jadwal belanja, silakan tinggalkan room live streaming ini, belanjalah dalam penyertaan Tuhan Yesus dan sedapat-dapatnya di pasar nanti jadi saksi. Amin. Dimanapun kita berada, kita mau jadi saksi Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu selalu senang ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Supaya kita menceritakan tentang anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang beban berat, angkat tanganmu, sebab Tuhan baik. Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap orang-orang yang datang kepadanya. Hore! Terima kasih buat responnya yang luar biasa, kesaksian, komentar yang saya baca, saya juga dikuatkan. Makasih semuanya. Ada Abesril di sana. Halo Priski, sehat selalu ya. Damai sejahtera. Terima kasih buat kebaikannya. Koko Daniel Musri, terus baik. Amin. Bila ku angkat tanganku menyerahkan, Yesus turun tangan membela, sebab Yesus baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan.
Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku kepadanya. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Kita mau sungguh-sungguh yuk, selalu dalam kebaktian ibadah yang ada. Sungguh-sungguh yuk kita menyembah Tuhan, agar kita bisa terkoneksi dengan hadiratnya. Tanganku menyerahkan, glory to God. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Amin. Kami bersyukur Engkaulah penolongku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami gak bisa melangkah. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Yesus pasti menolongku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Terima kasih. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku tahu pasti Yesus penyembuh kita yang sakit. Amin. Amin. Dialah penolong yang setia. Sebelum akan bawakan kesaksian di Time for Testimony, saya rindu membawakan pujian yang sudah jadi berkat bagi banyak orang. Filipi 4:13 tertulis firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh kesetiaan-Mu Tuhan, kami hidup hari ini
kami kuat hari ini, karena Engkaulah tempat sumber pertolongan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Makasih Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ya kau tahu, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata. Kami hidup oleh karena percaya. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, pekerjaan Tuhan dalam hidupku adalah sempurna. Hore! Oke deh, solapide. Yes, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya, dan serta sampai selama-lamanya. Glory to God. Thank you Kakak Chelsea, sehat selalu ya. Salam buat anak-anaknya dan semuanya. Iyo, ku ajak ke Pak Ronald Silalahi, mari jo merapat ya. Oke Ibu Ibu Inga, suka soto kak? Soto mana? Soto Surabaya kak? Soto Jawa kak? Puji Tuhan. Udah, terima kasih ya. Dadah semuanya, senang sekali. I love you full ya. Saya senang jiwa-jiwa yang baru bergabung, tamu-tamu, kalau terberkati, silakan di follow di akun media sosial Pastor Andi Simon yang asli ya, karena banyak yang duplikat, banyak yang memposting video Pastor Andi Simon tanpa izin. Oke lah, enggak apa-apa, bukan juga punya hak paten saya kok. Tapi masih yang penting jangan sampai narasi-narasi untuk menyesatkan Sarah, jangan sampai narasi-narasi sampai buat caption-caption, deskripsi untuk minta-minta uang, jual produk, jangan, enggak boleh. Yang asli itu enggak minta-minta, tidak jual-jual. Yang palsu jangan cari keuntungan, nanti kamu terkutuk nanti ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Dadah. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu.
Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku.
Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.